karena nggak tahu. Tolong nanti banyak disensor ya. Karena yang aku tahu semenjak aku pertama kali nge-vape itu yang aku tahu hanya English breakfast. Oke, sampai. Aku nggak tahu bedanya apa. Oh gitu. Iya, baru tahu aku. Wah, keren ya jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dewian Project, wis mantap. Asik. Cangkruan. Makasih Bapak Ida. Oke. Udah boleh main ke tokonya. Loh, kemarin nggak main berarti? Kemarin main. Oh, main. Ini kan secara konten doang. Oke. Betul. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Sehat? Pertanyaannya patternnya kayak gini terus. Iya, harus ada itu. Oke. Wajib itu dia kan. Gimana kabarnya? Lumayan lah. Kita lama nggak ketemu. Terakhir kapan itu ya? 1 minggu yang lalu. Anggrek, yuk. Gini loh maksudnya, kan kok nang YouTube ngomong kalau jadi tengok kabar, gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Aktivitas terakhir apa sih aktivitas sekarang tuh? Duduk kayak gini, main Mobile Legends nge-slot ya tau. Ya Allah, pertanyaan ini terlalu ya. Nggak menantang. Gimana? Industri vape Kota Ngawi? Awal-awal langsung tak kok ngene lho. Berat langsung ya? Sing ringan-ringan loh. Gak ngerti aku apa yang skrip lo gak on apa sih? Gak pakai skrip berarti? Sony dong. Bluetooth lo. Gimana? Industri vape di Kota Ngawi? Apa ya? Terhitung lumayan sih sekarang. Banyak toko-toko yang kapasitasnya jauh lebih besar, melirik ke Kota Ngawi, makin berkembang. Terus, anjing Bluetooth. Jancok diterus naik Bluetooth cok. Diobong apa? Terus, sampai mana tadi? Itu, banyak yang melirik Kota Ngawi. Oh ya bener. Terus, papernya makin banyak tiap hari. Gorengannya juga makin mateng. Oke. Banyak brand datang ke Ngawi. Dewian Project dong, Mas. Dewian Project. Satu-satunya kayak. Home base in Ngawi, bro. Lek di duit. Live sendiri pindah. Tapi berarti Ngawi sekarang semakin rame ya? Kan aku serong tahun gak mengikuti. Terakhir kan aku 2019 ya kan? Neng kono iku. Klitik. Makin rame sih, apalagi kita bicara 3-4 bulan ke belakang gorengan nyopat makin mateng. Akhirnya membuka jalan buat vaper baru nyobain ke vape. Emang pot digoreng? Goreng dong. Oh, so. Masa harus bilang kan TikTok kemarin. Enak. TikTok iya. kemarin. Gorengannya matang di TikTok. Banyak terutama vaper cewek sekarang. Iya, Makin banyak. makin banyak. Iya, mau tiga dulu. Iya, makin banyak. Pot makin banyak. Nanti tolong diedit ya pas ngambil lagi. Kalau saya wis benai lah, kamu tahu apa yang timnya? Mana tak golek timnya Transmedia, bobo. Kuat bayar tapi. Gak, saya butuh nih, butuh. Makin rame di Kota Ngawi, brand-brand makin banyak datang. Apa yang bikin spesial 2 tahun ke belakang, walaupun corona, sampai tahun dari 2020 lah, sampai tahun sekarang yang bikin spesial, walaupun ada corona apa? Ada nggak? Apa ya? Skena vape di Ngawi yang bikin spesial? Nggak ada sih. Hampir tiap apa ya lah dibilang. Tiap toko punya cara sendiri-sendiri buat survive. Iya, agree. Ada nggak spesial? Lebih ke apa ya? Vape cewek sekarang banyak ada. Kalau vape cewek baru bisa dibilang 3-4 bulan belakangan lah Mas. Banyak. Lumayan. Itu oke, vape cewek. Kuantitasnya naik banget loh. Dalam 1 minggu berapa orang yang bisa datang ke vape store cewek? Sing nggak pacari, pengguna bebas. Oh. Naik sekitar 100-200% lah. 10 orang ada? Lebih. 20 orang? Ada. Ada. Cewek? Cewek. Siapa itu? Aku nggak ada nomor itu. Oh, nggak ada database. Lah nanti kita tukar database lah ya. Itu maksudnya kita ajak konten. Aku perlu cewek-cewek yang konten gitu tempat gitu. Buat? Ya konten aja, refreshing. Oke, siap. Cowok tol. Bosan berarti. Pol. Ayo bubar. Lanang lagi. Makanya. Jimu di kono sebelah ya. Jimu di situ. Jam udah. Oke, Ngawi. Teko awal mulai terlalu basic itu. Gimana sih ceritanya Grip Hipster berdiri awal? Itu pertanyaan ya? Harus ya? Wajib ya? Wajib iya, dong. gimana sih Grip Hipster itu bisa berdiri? Hah? Karena ada tukang ya. Awal mula tahun berapa? Awal mula Grip Vape itu sebenarnya 2019.
2019 oke. Tapi belum apa ya lah dibilang ya belum serius aja. Belum serius. 2019 sebenarnya kalau orang-orang yang wis kenal aku lama itu Grey Vape itu berasal dari satu buah ruangan ruang tamu di kontrakanku dulu di Madiun. Awalnya. Ya. 2019 itu sekitar 6 bulan lah sama di Madiun. Pindah Ngawi. Itu posisinya aku pas masih kerja, jadi cuma sekedar sampingan. Cuma ngelihat kayak lumayan nih buat sampingan ke jual-jual device second, jual-jual ya liquid ada, cuma beberapa stoknya yang nggak sebanyak sekarang. Oke, lebih ke device ya, 6 bulan pertama memutuskan untuk resign karena menurutku di sini profitnya lumayan. Ya, cuan, ya kan. Saya dicari-cari kan cuan toh, cuan. Memutuskan resign itu aku 2019 akhir, bulan 11 bulan 12. Terus tiba-tiba ada teman yang bilang ayo buka web store yuk, gitu tak. Pulanglah aku ke Ngawi bulan 2 aku pulang nyari-nyari lokasi. Bulan 4 berdirilah Grey Vape Store di alamat pertama Karangasri. Terus sekarang di Kartonyono. Kartonyono. Oke, wis cukup Pak Mun lah storytellingnya kan. Iku wis pertanyaan dasar takut-takut wong-wong iku mesti gimana sih awalnya berdiri. Sudah berlalu-lalu. Kita bahas yang lebih daging. keras. Iya dong, harus daging. Dewan Rojek iki kok kan guyon tapi seenggaknya apa ya? Sono poinnya lah, didik lah, sidik. Oke, sekian Afif. Gimana perubahan? Liquid 160, device, atomizer, RBA, pot, skena-skena yang ada di Indonesia, apakah masuk ke kota Ngawi? Seperti RBA, Vapor Scare, RDA, terus skena-skena RDA yang tenar ya, terus mod ono gak sih? Mod musim mod kau ya, mod universal ya? Mod universal sih, RDA, RBA, pot. Di Ngawi gimana? Mau dibahas yang mana dulu nih? Bebas. Perubahan liquid dari 100 mili ke 60 mili. Oke. Sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Maksudnya kan mungkin dulu pelaku industri di bidang vape itu jauh pernah mengalami masa yang jauh lebih sulit, perpindahan cukai. Oke. Kayak kemarin mungkin teman-teman yang sudah buka toko dari 2015 atau 2016 mengalami masa-masa bener-bener pahit dalam tanda kutip. Kalau untuk perubahan dari 100 mili ke 60 mili sih sebenarnya ya tergantung tokonya aja sih. Pinter-pinternya buat apa ya dibilang, menggeser stoknya antara 100 mili ke 60 mili, terus mengubah habitnya pembeli biar mereka nyaman ke 60 mili itu gimana? Nyaman nggak kira-kira Vapers? Sorry tak potong. Kalau sebagai owner nyaman, karena repeatnya jauh lebih Sebagai Vapers. Karena menurut gini, di tongkronganku, aku itu kayaknya lebih merasa irit 100 mili. Pasti. Daripada 60 mili. Kan, terus harganya juga lebih naik gitu. Aku ngomong naik karena cukai naik. Bukan karena si liquidnya, bukan gitu. Bukan karena volumenya. Andai kan cukai nggak naik, mungkin juga volume juga pasti akan ada selisihnya. Mungkin karena botol kali ya, dia kemasnya lebih banyak. Gimana pelanggan? Untuk awal-awalnya sebenarnya agak susah sih membentuk habit mereka menggeser dari botol 100 mili ke 60 mili. Biasanya keluhannya sama sih, kayak 60 mili paling 1 minggu 2 minggu habis mas, tapi kalau 100 mili mungkin bisa 3 minggu sampai 1 bulan. Oke. Sementara selisih harganya mereka juga nggak terlalu jauh kan antara 100 mili sama 60 mili. Jadi kelihatannya 60 mili itu terlalu pricey sebenarnya. Pertama. Tapi balik lagi adalah keuntungan kita sebagai apa ya dibilang boleh vapers atau mungkin owner. Kita jualan produk itu basicnya adalah produk yang edik. Candu. Oke, benar. Orang pertama mungkin kayak ngerasa berat ngeluarin uang sekian, budgeting sekian lah kasaran buat beli liquid. Tapi lama kelamaan ya terbiasa karena ya mereka butuh. Karena butuh edik. Ya balik lagi sih ke manajemen masing-masing vapers. Mereka kebiasa bawa 100 mili, saking enaknya diboros-borosin, pakai terus kayak gitu. Sebenarnya yang pernah ya karya vapers sih kan. Ya. Tapi ngomong mau peralihan ya kan, aku sing tak notice itu adalah 100 mili dead stock dong, laku dong.
kan jarimu kan anu toh, maksudnya uang beralih kan, Ya. belum itu kan, rokok boros gitu, siang yang sepilih gitu, besok keluar dong harusnya. Harusnya iya, tapi Tapi- balik lagi ke pilihan customer sebenarnya. Tapi keluar nggak Alhamdulillah keluar semua, semua. Keluar. Sampai 2021 ya berarti. membantu dong ini gerakan ini. Kalau dibilang membantu, tergantung tokonya. Iya belum tentu ya. Belum tentu, Episode-nya. karena kemarin ya nggak masuk mata-mata sih maksudnya. Jadi kayak aku coba nanya sih, kayak, Ngobrol ke teman. ke teman, mungkin mereka habis dari vape store mana. Ya banyak sing kewalan sama stok 100 mili. Contoh ya mungkin, let's say apa ya, yang liquid yang nggak terlalu mungkin. Wah ada ya? Oh banyak. Oh, bisa? Kok langsung menjurus kenapa? Kan bangsat. Tolong nanti tukang sensornya ya. Bedanya apa emang liquid? Karena nggak tahu. Tolong nanti banyak disensor ya. Karena yang aku tahu semenjak aku pertama kali nge-vape itu yang aku tahu hanya English breakfast. Oke, sampai. Aku nggak tahu bedanya apa. Oh gitu. Iya, baru tahu aku. Wah keren ya jadi penjilat. Oh, berarti akhirnya keluar liquid 100 mili. Kewalahan dia. Ada beberapa toko, tapi kita nggak usah sebut ya. Iya. Jadi, ada beberapa toko yang memang mereka kewalan sama stok 100 milinya. Contoh mungkin 100 mili dengan cukai 2021, ada beberapa vapers itu yang bilang bahwa mereka lebih prefer ke cukai baru. Oke. Walaupun ukurannya 60 mili, ada beberapa. Oke. Let's say dari 1 sampai 10 orang disurvei, mungkin 2 sampai 3 masih ada yang mereka lebih prefer ke cukai baru. Oke. Katakanlah berarti untuk cukai lama mereka berhenti. Ya jadi destok dirak. Jadi kayak ya, tapi jauh lebih pahit ketika transisi cukai sih. Iya. Antara non cukai ke cukai Iya itu jauh lebih benar. pahit. Karena dia diuber-uber juga kan. Ya. Sidak kan. Saat ini kan enggak kan. Kalau ini kita lebih ke gimana manajemen toko aja. Mana barang yang mau dibuang dulu, mana yang barang yang mau di-keep, kayak gitu. Cuma banyak sampai sekarang yang masih nyari liquid 100 mili, masih banyak justru. Tapi dia milih. Apa saono ya? Rata-rata sing sampean temukan. 1 dari 10 ya. 2 sampai 3 itu rata-rata milih. Berarti yang 7 pasrah. 7 pasrah karena mereka lebih ke budgeting tadi. Balik lagi ke budgeting bahwa 100 mili jauh lebih Murah. murah. Tapi ya Alhamdulillah gak pricey. ketika anak wis silang kabeh ben kok itu bener Bos. Ini. Ini perlu disobek ta? Gak usah. Gua. Gak usah, kok ngelan. Iki ya apik sapa ngerti kan aku dikai ades 40 kerdus gitu setiap bulannya kan lumayan. Kena tangguh. Cari sponsor. Boleh. Penjilat lagi. Aku butuh. Bukan menjilat aku, lebih ke butuh. Kamu kan beda, menjilat butuh itu beda. Ada part-partnya beda, pengertiannya beda Pak. Menjilat sama butuh, aku lebih ke butuh. Butuh untuk menjilat dengan cara menjilat. Butuh tapi dengan cara menjilat gitu loh. Maksudnya. Keren loh orang ini. Aku ibu kok. Oke, ngomongin aku sih liquid iki. Terus liquid ya kan ono mana sebenarnya perubahan liquid yang kita belum ngomong. Dari bentuk dan packaging. Oke. Mau dibahas dari mananya dulu? Packaging dulu. Wis botolan. Gambarnya biasa. Ya. Sekarang gambarnya beraneka ragam. Oke. Kerdusan, plastikan. Ya. Iya kan? Aneh-aneh. Ono sing tabung. Mana kota Bang? Ya. Nah, iya Pak, toko. Sebenarnya packaging adalah poin nomor sekian sih sebenarnya untuk liquid. Karena tapi tidak percaya bahwa vapers itu biasanya beli di alam bawah sadar. Iya. Jadi contoh kayak kita lihat packaging, kok kelihatannya menarik, tapi sebenarnya itu bukan Inceran. bukan flavor yang sebenarnya diinginkan. Tapi karena dia beli karena atas rasa penasaran. Loh, aku iya loh Pak, sampai saiki masih dulu packaging. Jadi packaging emang poin sih, cuma nek buat aku jadi poin ke sekian sebenarnya. Harusnya. Tapi ya kan nggak bisa Bos. Kita lihat dari tampilannya dulu. Gak ono Pak. Engko dulu. Tampilan. Yo, tampilan. Giler kan, jadi milih teng, belum tentu suaranya ku apik. Iya. Dilepokno teng, song suaranya. Ternyata. Bah,
Ya ampun. Packaging berarti menurutmu gimana? Pengaruh pasti. Saat ini pengaruh ya? Pasti. Walaupun Anda mengatakan harusnya tidak. Let's say Second bahwa plan. bukan second plan, lebih ke poin, tapi bukan poin nomor satu. Bukan poin utama. Bukan poin Istilahnya utama. kedua lah kita Ya. sebut. Harusnya. Tapi yang terjadi adalah poin pertama sekarang packaging. Ya, Oke. hampir semua liquid kayak yang sekarang pakai kardus. Pakai kardus. Pakai kardus. Mereka berusaha menampilkan liquid ini beda secara tampilan pertama. Tapi dengan rasa, Ternyata banyak yang ya, kok bisa gimana ya? Kok bisa loh liquid sampai kok bisa? tolong nanti ini diedit ya, tolong Makanya sekali. ceritanya gimana? Ada liquid. Banyak. Kenapa? Kemarin gimana? Tidak sampai kepada vapers. Eh, kita nggak boleh berlindung dulu di kata personal vaporizer. Oke, kita keluar dari ranah personal vaporizer. Nah, karena pasti kata-kata personal vaporizer kalau bisa digarisbawahi sebenarnya adalah liquid itu selera masing-masing. Ya. Tapi untuk setauku, karena aku bukan brewer, cuma sebagai owner sebuah toko, seharusnya setiap liquid itu memerlukan R&D, bener kan? Pasti Research and Development. R&D. Pasti kan? R&D. Dan R&D itu otomatis tidak bisa dilakukan sama satu orang. Ya, jelas. Let's say mereka punya satu tim 10 orang yang mencoba tes tersebut. Ya, Kalau katakanlah 7 dari 10 orang tadi oke, liquidnya dirilis. dirilis. 3-nya tidak jadi suara. berarti. Tidak Nah, suara. Cuma yang ada di pasar sekarang, Kan lebih dari 10 yang di pasar. iya, jadi let's say bahwa 7 orang tadi bilang iya, Iya. liquidnya dirilis. Ternyata Ketika di pasar. ya. Nah, yang salah siapa itu? Toko. Tidak bisa mengeluarkan liquidnya. Bisa nggak aku berargumen seperti itu? Boleh, Boleh. boleh. Poin pertama boleh. Let's say bahwa tokonya tidak push produk tersebut. Ya. Poin kedua adalah yang bisa disalahkan tim R&D. Kok bisa ketimpa Randy? Ketika dia mengambil job sebagai tim R&D, otomatis dia harus bisa memahami tes lebih dari satu orang atau mungkin tes pribadi. Oke. Let's say bahwa aku nggak suka nih liquid dengan SNA, kita bilangnya. Tapi dia nggak bisa ego seperti itu dimasukkan ke kerjaan. Oke. Tapi sekarang itu loh. R&D sekarang dibawa keliling. Dicobain ke tiap web Iya. store. Iya. Jadi ketika setiap web store itu bilang bilang yes, liquidnya baru Rilis. Iya nggak? Pernah nggak ke sini? Ada nggak? satu atau dua mungkin. Ya bener. 2 atau ya 1, 2. Aku atau nemuin 3, dua. 4-an lah. Ya berarti ya yang mampir sini. Tapi mereka keliling. Menurutmu sebagai toko, oke nggak itu? Cara itu? Lebih make sense sih daripada mereka cuma mengandalkan tim R&D. Enak nggak? Wis R&D keliling, Pak Izom, nang was. Ada. Siapa? 1, 2. Kenapa ya? Besok saya pasti dapat DM. Kok bisa ya? Menurutmu apa? Kita berpikir sebagai kayak saja deh. Atau kita sebagai pandangan EDDW lah Pak. Posisi kita sebenarnya sebagai second R&D. Oke. Jadi ketika mereka mau merilis sebuah produk, R&D pertama tetap ada di brewer tersebut. Iya betul, ada brewer tersebut. Ketika mereka, let's say dari 7 dari 10 orang tadi bilang yes, mereka coba lempar ke pasaran, tapi dalam artian belum dijual. Ya. Jadi cuma sekedar dicobain, enak, Ya, betul, betul. enggak kayak gitu. Tapi ternyata, Nah, kok bisa ya? Kenapa ya? Setelah keluar kok nggak jadi? bisa jadi seperti ini. Aku pernah ngobrol sama orang sing kerja di orang tua. Oke. Dia sebagai development juga. Orang tuanya siapa? Orang tua Amer. Iya. Enggak, brand orang tua. Brand orang tua. Dia sebagai research and development juga. Dia bilang bahwa sebenarnya bikin satu buah liquid, katakanlah dia cuma butuh biji sekian, nikotin sekian, sama essence sekian. Ketika dia dibuat secara global atau dengan kuantiti yang lebih gede, dengan komposisi yang sama, itu tidak bisa ternyata. Jadi mungkin ketika dia R&D untuk mereka pribadi, mereka cuma bikin 60 mili 10 botol lah. Terus untuk disebarkan ke toko-toko atau mungkin dicobain ke vapor, mereka bikinlah 100 botol dengan komposisi yang sama. Belum tentu. Belum tentu juga. Ya, oke.
Ngeri loh. 17 menit pertama loh. Ini langsung. Ya ampun. Berat ya hidup saya ternyata hari ini. Iya, Saya salah kayaknya masuk podcast ini. Emang seperti ini. Cangkruannya emang seperti ini. Ini sampai 20 menit aja nggak bisa. Nggak bisa, harus 30 menit. Kan ini nanti dipotong. Dipotong. Awalnya doang sama akhir. Tengah emang enggak bisa. Ini guys, oke. Aduh berat ternyata. Ternyata seperti itu. Tapi bisa menyalakan promosinya nggak sih? Kan gini, ketika keluar itu ada yang jelas pasti rasa, kemudian ada harga, Ya. ada promosi yang Ya. dipertimbangkan. Nah, dari sini menurutmu yang paling pengaruh, yang paling terjadi, kenapa ini bisa terjadi itu apa? Yang mengaruhi apa? Rasa, Pasti. produk. Kita kalau rasa produk dari Produk. packaging dan lain kita kumpulin jadi satu dari produk, dari harga atau dari promosi. Pasti pertama dari produk. Dari produk. Sebenarnya jadi efek domino sih. Dalam artian seperti ini. Let's say ada satu orang yang beli karena dia penasaran. Aku pernah nerima cerita dari satu orang. Belilah satu orang tersebut satu buah liquid di tempatku. Oke. Beli karena rasa penasaran. Oke. Mereka punya circle satu tongkrongan Ya. beli 6 orang. Ya. Liquidnya muter. Ya. Dicobain. merasakan. Jadi lebih ke, sorry ya mungkin di Ngawi masih banyak orang yang jual beli bekas liquid. Oke. Nah, jadi kayak si A beli dijual ke temennya si B. Ya. Ternyata si B nggak cocok dijual ke temannya si C. Akhirnya ngalir dulu terus. Ya, dan akhirnya jadi efek domino. Dalam artian seperti apa? Balik lagi bahwa sebenarnya media yang paling cepat tersebar itu dari mulut ke mulut. Oke. Jadi kayak kita bilang bahwa aku mari toko liquid A, Tapi enggak ternyata Zong Ya, terus Zong. Oh, masa sih dijual sih? Nyebar ke sana, Oh, nyebar ke sana, Oh, nyebar iya, ke sana. iya, betul. Bumbu-bumbu omongan ya? Ya. Oke. Bisa. Berarti domino ya, semua ini keterkaitan ya. Mungkin untuk harga kita kesampingkan ya, ke nomor 3 lah. Harga masih bisa, dalam artian kalau mereka emang sadar diri bahwa liquidnya mainnya bukan di range market sekian, Dia nggak akan di situ. jangan dirilis. Oh, untuk brand. Ya, Oke, untuk brand. oke. Jadi let's say bahwa satu buah brand A dia terbiasa main di market yang Sekian lah ya. middle lah, di Middle. tengah-tengah. Jadi dia nggak mau main yang high end, liquid yang harga mungkin 150 atau mungkin lebih pricey lagi 185 sampai 200 ribuan. Ya jangan coba main di situ. Oh, oke. Ke karakternya aja. Ya, Ciri khasnya. ya mainlah di zona amanmu saja. Oke. Kalau ngomongin dari di mana-mana di skena kita itu ya, yang paling diomongin di stoknya adalah liquid yang Pasti. Padahal masih ada pot dan mod dan RDA. Kita tadi bahas itu ya, benar tuh. Gimana? Pot, mod, RDA. Dari musim ayo, musim pot. Adakah yang tidak berputar juga? Kalau dibilang ada. Ada. Tapi balik lagi ke manajemen toko masing-masing. Manajemen tuh ya, oke. Jadi kayak let's say bahwa aku selalu ngambil barang itu disesuaikan sama histori pertama. Oke. Historinya. Jadi kayak let's say bahwa ini musimnya pot. Terus berubah ke musimnya device mood. Jadi ketika mood tadi mau pindah ke pot lagi, aku tahu historinya harus ngambil berapa. Oke. Dan gorengannya semateng apa posisinya. Oke, lihat brand juga. Lihat brand Oke. juga. Jadi dibilang dead stock pun tergantung toko ngepusnya seperti apa dulu. Oke, kembali lagi sama dengan liquid juga dong, tergantung toko. Nggak bisa menyalahkan kayak kita menyalahkan liquid ini nggak enak. Tergantung toko dong. Tuh, kalau device jauh lebih mudah dijual justru ketika jadi dead stock. Oh ya, Pasti. promo. Bisa. Oke. Tiap toko punya cara kerja masing-masing. Ya, itu dapur masing-masing mereka. Nah, Oke. dapur masing-masing. Berarti Tapi kalau liquid, kalaupun di promo dan ternyata emang produknya Zong, belum tentu. ya udah Zong aja. Ya udah jam aja. Sedap. Oke. Jedar. Berarti Gimana? Mau udah anda ini? Enggak, terus. Sikot aku. Tenang, bisa kita banyak dapat DM kok. Iya, nggak apa. Semoga ya. Kita kan cuman kan cangkruan ya menyuarakan. Ya. Neng atine Adito ya kan. Karena basicnya nggak pernah berusaha. jadi vapers Iya. sebelum buka toko, dan ketika jadi owner, problematikanya ternyata jauh lebih berat. Jadi berat daripada kita menjadi vapers. Vapor, let's say bahwa dia beli liquid 1 botol, gak enak, dibuang, udah. Iya.
owner. Ya oke. Ya kita kan main cangkruan itu. Ya. Jadi ngomongan cangkruan kan oleh digoleng enggak ya kan? Bebas. Cerita toh, namanya juga cangkruan. Jadi kita tak enggak. Anda kalau benci aja tidak apa-apa. Tak bentengi saya. Ya. Aku bentengi diriku saya. Oke. Ya namanya juga cangkruan. Udah kan kanan kiri kan ya enggak usah dimasukin hati ya kan. Namanya juga cangkruan, obrolan ngawur ya kan, semrawut ya kan. Tapi ke gini sih kalau mau cari pembelaan bahwa Apa, Bi? ya kalau kalian mau gede, kalian harus dengerin suara-suara kecil kayak gini. Ya betul, dengerin suara rakyat lah ya. Betul, setuju, masuk. Aku Aman. pembelaan loh. Aman ya? Gak ngerti ya aku. Pembelaan itu. Aman. Betul. Tapi aman. Oke, Teman kita kalian ngomong ke pot. semua ternyata. Kita beri ke pot aja. Pot ayo. Oke. Gimana peralihannya? Pot menggeser semuanya mod dan ayo. Lebih ke kita bilangnya pot ya. Pot. Lebih ke apa ya? Menemani. Dibilang secondary device bisa buat memang vapor yang sudah lama pakai vape. Tapi nyatanya enggak menurutku. Pot sekarang enggak bisa dikatakan menjadi secondary vape. Jadi? Yuk, tenang bos. Utama bos. Ini loh, sampean akeh game mod apa nggih? Pot. Lebih banyak pakai mod. Podo. Game pot atau game mod? Kalau tergantung situasi Enggak, lebih banyaknya. pakai pot. Mod. Kok Reng, kan game pot apa game mod? Pot. Vaporista. Kan kebanyakan pakai pot apa pakai mod? Mod. Imbang. Jadi Tapi di tongkrongan terjadi seperti itu. Yang tadi sampean bilang banyak terjadi vapers baru menggunakan pot. Tapi dia belum beralih-alih ke mod. 6 bulan deh. Tapi nggak tahu ke depannya. Saat ini loh ya. Itu pendapatku. Tapi yang pendapatnya secondary. It's okay. Lanjut ke pembahasan tadi. Gimana? proses Transisinya. Bisa menggeser semuanya. Kalau kita bilang sekarang belum, mungkin 1-2 tahun atau 3 tahun lagi itu bisa. Menggeser pot. Nah, ya. Mod. Let's say bahwa apa ya nanti bilang orang nantinya jauh lebih pintar pertama. Jadi mereka bisa menentukan kebutuhannya seperti apa, Oke. vapersnya. Terus yang kedua, mereka butuh sesuatu yang lebih compact. Oh ya, Simple lah. Ya, Kita betul. kan tinggal isi liquid, buang cartridge udah kan. beres. Kalau kayak gini kan kita masih perlu coiling, masih perlu wicking, bersih-bersih dan lain-lain. Betul. Tapi balik lagi ya, nek mau dibilang mood suatu saat bakal mati, sebenarnya tidak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mengalir aja. Aja. Tapi lebih dominan mungkin pot bisa. Pasti. Kedepannya Pasti. terjadi. Oke, aku ini. Oh, kemarin aku itu lihat live-nya Om Roy, Ketua HI. Dia bilang, kasih tahu teman-temanmu yang paling enak itu memakai RDA, rasanya lebih jelas. Cari Itu rasa sih. pakai RDA kan? Saya rasa pakai RDA. Sekarang beda dia. Saya rasa pakai RDA. D-nya hilang ganti B. Tapi enggak sih kayaknya. Enggak sih kayaknya udah jarang itu. Jangan lupa ya, Soalkan English Breakfast. English ya, terima kasih. Terima kasih Pak English Breakfast, terima kasih. Stop English Breakfast, terima kasih sekali. Membantu. Oke, pot ya. Mod sama pot itu lebih banyak itunya enggak? Triki-triki ramenya dalam segi tipster. Boleh pakai trik ini enggak sih? Salah ambil, tiba-tiba Pasti. ada pasti terjadi. Pasti terjadi. Oke. Cuma kalau kita mainnya pakai history, kayak yang tak bilang tadi, kita sebagai owner ya, sebagai aku sendiri, aku jauh bisa lebih menentukan gimana sih nanti device yang harus diambil harus seperti apa, kuantitinya harus besar apa. Terus kita lihat secara stoknya di sana, di distributor atau mungkin di importer ya kita bilang, itu aman nggak? Kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya apa ya dibilang tricky itu. Kalau dibilang bahwa nantinya bakal ada pot dead stock pasti ada. Tapi balik lagi, toko itu punya hak untuk mengambil dan tidak. Oke, betul. Gini. Beda lagi. Kalau Bentley. Ya, nggak tahu. Kita arahnya ke vapers saja. Tapi kalau vapers menurutnya pertama kali setuju bener nggak kalau dia milih pot? Jelas. Non smokers, kalau non smokers Jelas. harus pot. Pasti. Milih pot ya apa menurutmu? Dengan banyaknya pot yang keluar dan toko menyediakan semuanya
hampir 70% yang ada di Indonesia, toko menyediakan 50% atau 70%. Apa yang harus dipilih seorang vapers pertama kali? Yang paling tricky dari pot adalah ketersediaan dari cartridge atau OCC. Cartridge atau OCC, oke. Nah, jadi sebagai vapers yang harus pertama kali dicari adalah nanti yang harus tanyakan mungkin nantinya kalau seumpama aku nggak lagi beli di sini atau mungkin dia lagi keluar kota, ada nggak ya Mas kayak pot ini sebenarnya di semua toko cartridge atau OCC-nya ada nggak? Ya, apa jaminannya toko akan berbicara itu? Penting kan payu. Gorengannya dong. Loh, kita nggak bisa dong jadi toko yang seperti itu. Nggak fair dong. Oke, nggak, berarti nggak ya? Nggak Semua fair toko dong. nggak ya? Hah? Belum tentu juga. Karena berarti, tapi seenggaknya toko juga. tidak boleh seperti itu ya? Tidak boleh. Harus melayani vapers sebaik mungkin biar dia tetap menjadi seorang vapers. Oke, ketersediaan cartridge. Cartridge atau OCC. Kedua, Lebih ke budgeting sih. budgeting. Oke. Jadi karena basicnya sebagai smokers, otomatis mereka sebenarnya secara kontinu, secara tidak sadar mereka mengeluarkan budget yang lebih gede. Nextnya, atau gimana? Atau awalnya? Posisi sebagai smokers dulu. Oke. Let's say bahwa sekarang rokok satu pak harganya around 25 sampai 30 ribu something Ya. lah. Oke. Dikalikan dalam 30 hari. Oke. Sekitar 900 atau mungkin 1 juta. Nah, mereka ketika jadi smokers ngeluarin kan kecil, nominalnya kayak 30 ribu, 25 ribu, tapi ketika mereka mau beralih ke vape, mereka mau jadi vapers, ngerasanya berat. Pertama, jadi kayak beli device 200 Langsung ribu, ya, 300 ribu pas ikut 300 ribu. Oke. Terus jadi kalau aku pribadi, aku coba mengarahkan adalah pertama tadi aku bilang bahwa ketersediaan cartridge-nya nanti gampang atau Oke. OCC-nya nanti gampang. Kedua, tak tanyain budgetingnya seberapa dulu. Oke. Jadi biar mereka juga bisa mengatur kebutuhannya mereka. Oke. Terus yang ketiga Tiga. pasti brand-nya sih. Oke, lebih Yang meyakinkan. bukan lebih meyakinkan. Apa? Aku pasti punya history. Kayak Oke. produk ini cacatnya seperti apa sih nantinya? Oke. Atau mungkin produk ini bakal ada kendala seperti apa sih nantinya? Jadi kayak gitu. Oke. Itu untuk aja. Untuk RDA. Nah, dengan keratak-keratak. Aduh, mataku nyampe ini. Ini jelasan nih, nggak bisa nanti. Padahal gak live loh. Coba dicek ada di belum. Oh, kan gak ngerti nggak pas tayangan. Oh, oke. Gimana? RDA? Ada yang masih beli RDA? Masih lumayan. Gini, pernah nggak ketika ada vapers, dia bingung mau beli apa, tapi dia pengen vape, mana? Pot. Pernah nggak menyarankan ke RDA? Dilihat historinya dulu. Oke. Jadi kalau emang dia pernah coba, tapi punya teman mungkin, dan kita lihat budgetnya lagi. Oke. Jadi kayak Gede budgetnya. budgetnya gede. Wah, ini RDA mod. Berani. Oke, pilihannya apa? Vapers pertama kali. Aku ini gak vape, tapi pengen nge-vape dan aku game mod iso. Apa yang RDA yang harus ku sikap? Kalau RDA itu 2-3 step jauh lebih kompleks sebenarnya. Oke. Jadi kalau aku menyarankan biasanya adalah pakai apa ya? RTA yang masih pakai coil OCC. Oke. Nextnya. Batang pertama. Terus kedua mungkin RDA single coil. Oke. Yang ketiga dual. Oke. Yang keempat mungkin lebih ke RTA karena RTA perawatannya jauh lebih susah, Bos. Oke. Mereka perlu cuci, ganti liquid. Kadang Iya. orang yang baru pertama kali nge-vape itu nggak tahu ternyata bahwa ada beberapa liquid yang baunya itu nggak bisa hilang. Di RTA. Ngetal, Leo. Jawa banget, Cuk. Ngetal lagi. Ya. Jadi kayak gitu. Oke. Triknya nanti kayak gimana cara bersihnya, cara hilangin baunya. Oke, lebih ke cara perawatannya berarti ya? Ya. Untuk menunjukkan. Pertama, ditunjukkan semua pilihannya atau mixer itu ada jenis ini, Ya, ini langsung ke perawatannya. Oke, siap. Flavor. Settingan, tergantung ke settingan ya? Tergantung ke Build-nya, cara build-nya. Kalau di Dikasih sini tahu nggak? Enggak lah, kayaknya kan semua tinggal nge-build ke toko. Iya, ono kayak fenomena itu. Ada. Vapers. Saiki vapers itu akeh biasa coiling. manja, Bukan manja, Pak. Simple. bisa jadi. Manja ya? Tapi kita balik lagi bahwa kamu pindah ke vape dari rokok konvensional, tembakau. Dengan kasarannya mereka keluarin budgeting 1 juta per bulan. Kalau mereka masih coiling ke vape store terus, yang ngiritnya kapan bos sebenarnya? Oh. Ya, kalau aku pribadi mereka coiling ke sini seneng-seneng aja. Tapi kamu pengennya vapers bisa coiling? Pasti. Enggak coiling di toko? Iya. Kamu pengen gitu? Iya. Tapi nanti kan kehilangan. Belum tentu juga. Oke, siap.
otomatis ketika mereka bisa apa ya lah dibilang, mereka bisa coiling sendiri, mereka bisa wicking sendiri, mereka chance untuk jualan masih ada, mereka bisa beli kapas, mereka bisa beli coil. Nggak perlu lah ya tips coiling kok. Yang penting vapers bisa coiling. Ya, belajar banyak sih sebenarnya kalau mau belajar. Kasarannya gini, kalau kita bilang bahwa vapor tidak lebih condong coiling ke toko dan toko tidak berusaha memberikan edukasi. Kita kolak toolkit buat apa, Bos? Oh ya, pabrik toolkit ada buat ya, apa? kasihan mereka nggak jualan. Betul. Oke. Masuk akal. Wis ngomong dulu hari ini. Gatel. Atus aku mau atus duit tuh. Keturun, belum jam ya Allah. Jadwal peonan keluar tuh. Bukan jadwal kesini loh. Woi. Mari sini. Pembahasan kita hari ini. Kita langsung ngomong ke vapers. Tentang vapers. Yang harus dilakukan vapers saat ini sebagai user pot. Apa ya? Akhir-akhir ini aku sering terima pot yang dalam tanda kutip itu rusak, tapi karena human error. Oke. Karena beberapa toko, let's say bahwa beberapa toko mereka cuma sekedar jual putus. Oke. Dalam artian kayak, Mas beli produknya ini dikasih uang udah. Oke. Tidak pernah diedukasi kayak kalau pot itu nggak boleh ditiup dulu ya Mas, kayak kita pakai RDA karena nanti liquidnya bakal turun atau sisa kapilaritasnya ke bawah. Oke. Terus keduanya, Mas nanti kalau dicas cartridge-nya tolong dicabut ya. Oke. Atau mungkin Mas 2-3 hari sekali, nanti tolong ya dicek bawahnya itu ada sisa rembesan nggak, nanti dilap dan sebagainya. Oke. Itu terjadi sekarang karena aku nggak pernah tahu sih, maksudnya dapurnya toko lain itu seperti apa. Jadi kayak mereka mengedukasi atau tidak. Tapi kalau di sini kita berusaha mengedukasi dalam artian seperti ini. Takutnya Apa bos ini? teles tah. Oh rai. Timku suka ngeranjan. Lu tolong dilapin, di make up lagi. Besok ngono gak apa bos. Tapi kita ganteng kan aku. Wes lanjut. Lanjut. Ya, Sampai mana tadi? itu cara perawatan. Nah, cara perawatan. Jadi kejadiannya fenomenanya seperti itu sih. Oh berarti vapers harus tahu cara perawatan pot ya? Pasti. Itu sebagai vapers pengguna pot user ya. Apalagi Oke. pengguna baru. Untuk mod RDA apa yang harus dilakukan Hampir saat sama ini? sih. Hampir sama perawatan juga. Aku Milih koil keratak-keratak. tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Oke. Tidak ada yang salah. Iya, memang tidak salah pilihan. Pilihan. Tapi Orang mau yang perawatan ini lebih nggak? ke smooth atau mungkin lebih ke suaranya tadi. Oke, yang penting nggak. Jadi sebenarnya kayak gini sih. Kemarin sempat rame ya kayak Iya rame. antara tim keratak-keratak sama tim Enggak. Ada beberapa perdebatan kayak mungkin ini efeknya seperti ini kalau pakai kalau keratak-keratak, atau mungkin kayak ada yang bilang bahwa kalau keratak-keratak itu flavornya lebih keluar dan lain sebagainya. Ya kalau sekarang kita boleh berlindung di kata personal favorizer. Ya, oke. Jadi kayak Kenapa itu. kok sekarang boleh? Dan masing-masing Iya, dong. Oke. Tapi yang jelas yang penting nggak speed break dan melukai diri sendiri. Pasti. Menurutku. Itu. Jadi kita lihat ambang batasnya dulu nih. Nah, contoh kayak gini wes. Ini mau dicacat boleh nggak? Taruh dulu dong. Ayo. Dibuka capnya. Apa? RDA itu nggak bisa di coiling terlalu tinggi. Ya. Karena coilnya kalau keratak Speed break muncrat ya. bisa kena karang gigi, bisa kena bibir, sariawan pendek lah ya. terjadinya. Pendek. Ya pendek. Jadi sebenarnya ya tinggal nanti favoristanya coiling seperti apa, atau mungkin mereka bisa diedukasi seperti apa. Oke, siap. Jadi sebenarnya siap. tidak ada yang salah, tetap ada solusi semuanya. Tim keratak berarti. Enggak, aku dapat ini. Nyolong kemarin koil pakai pasta ju. Nyolong di tempat Punya siapa? baju uploader. Oke, teman Studionya nyolong. Iya. Nyolong lah kayak di koil aku. Ya lu gak ganti koil aku. Ya Allah, ngono. Toolkit hilang, mod resut. Bar SW lagi ketemu kabeh. Akhirnya nyolong aja. Duit habis. Duit habis. Open bill. Enggak. Oh enggak. Sama nyonya saya. Aman berarti. Aman. Alhamdulillah. Gak bisa nakal. Enggak. Cuman ya gitu doang. Karena aku pengen silaturahmi. Expo Vape itu kan menyambungin silaturahmi. Semuanya kenapa pakai kedok sekarang? Dok, lebih melindungi diri. Oke, itu nah. Sekarang terus ngomongin buat vapers cara memilih liquid. Apa sih? Apa ya? Jadi ini universal maupun pot maupun pengguna atomizer. Sebenarnya balik lagi sih. Kayak sebagai owner atau mungkin sebagai vaporista itu sebenarnya filter utama.
filter pertama, bukan filter utama. Filter pertama liquid itu sampai ke end user sebagai pemakai, pembeli, customer. Jadi kayak kita harusnya sebagai toko kita harus mengarahkan dulu nih. Kita tanya dulu sebenarnya yang paling benar menurut gue adalah kita tanya dulu, Mas kemarin habis pakai liquid apa nih? Oh, kita Habis lihat atau dari tidak? story. Habis atau tidak? Oke. Terus kayak Setuju. lebih condong ke fruity atau creamy. Oke. Nah, let's say bahwa orangnya sebenarnya pakai creamy nih. Tapi ketika dia punya secondary device Pengen pindah ke fruity atau dia pengen nyoba fruity. Nah, kita harus apa? tahu sebagai vaporista, kita harus tahu bahwa atau mungkin aku biasanya juga ikut bantuin jualan. Tingkat chiller atau min yang ada dalam liquid ini seberapa sih kuatnya? Orang pakai creamy itu nggak bisa dikasih liquid yang minnya terlalu Oh iya, kenceng. nggak bisa. Keselak. Ya, betul. Batuk. Di sini jauh lebih panas daripada nikotin rasanya. Berarti Vapers harus ngomong ya, Ya. untuk mungkin kalau dia mau beli dingin ke karakter dinginnya harus seperti apa. Kalau creamy kemarin habis pakai apa? Kalau dia bingung ya mau beli dia kemarin pakai apa, nanti biar dikasih pilihan. Oke. Jadi lah aku di sini pasti aku bilang ke vaporista aku mesti bilangin bahwa rekomendasi kita itu bergantung continuousnya orang untuk beli di kita. Oke. Jadi satu rantai yang nggak boleh putus. Oke, siap. Jadi kayak kejadian tadi malam ada mas kebiasa pakai 12 mg. Dia mau beli pot, tapi mau liquidnya fruity. Tanda tanya besar nggak? Ya, boleh. Jadi yang tak tanyain adalah kuat dingin nggak mas? Nggak bisa mas, tapi pengennya fruity. Oke. Nah, kita sebagai penjual itu wajib tahu produk yang kita jual itu seperti apa. Oke. Filter pertama, Oke, siap. Betul. Takutnya nanti dia nggak cocok, beli lagi nggak cocok lagi. Efek dominannya apa sih? Kayak aku tuh kuning kono nggak tahu enak liquidnya. Ya. Kan sebenarnya bukan salah kita juga bangsat. Bisa dong. Nggak tahu sih, saya nggak menyalahkan. Tapi ya, kalau toko nggak menyarankan juga bingung juga kan sebagai vapers. Ya Nggak ada kalau pilihan. lebih bodoh lagi kalau tokonya nggak menyarankan. Ya. Jadi kayak sekedar datang dari belakang suara-suara datang omset. Oke. Sorry itu tidak terjadi di toko saya. Ya, dan semua toko kayaknya udah nggak ada kayak gitu. Udah nggak. Oke, kita ngomongin itu terus harapannya ke depan buat vapers yang ada di Kota Ngawi deh. Industri vape di Kota Ngawi apa harapannya? Apa ya? Karena basicnya ini adalah sebenarnya kota kecil di Jawa Timur dan influencer Jawa Timur sebenarnya juga kalau dibilang banyak ya banyak, dibilang enggak ya enggak. Ya oke. Ya harapanku adalah nantinya ketika mereka tahu bahwa oh di sini produk mereka laku, atau mungkin oh di sini vapersnya lumayan banyak nih walaupun mereka tidak terbentuk dalam sebuah komunitas ya. Cobalah dilirik. Coba dulu dilirik. Oke, siap. Jadi sebenarnya kayak booster tambahan sih buat vapers. Ya, biar dia lebih semangat ya. Oh, ternyata di vape nggak cuma nge-vape doang, tapi ada hiburannya. Oke, salah satunya karaoke. Waktu kan nyanyi bareng di tempat. Kita nyanyi bareng yuk kan karaoke. Pakai mic gitu karaoke. Rame-rame di tempat, di toko, di hall, di cafe gitu bisa. Di hall bisa. Iya. Di hall Hall itu hall room kan, hall room buat event gitu. Bisa. Arahnya ke situ. Oke, itu untuk vapers di Kota Ngawi. Kedepannya pengennya harapannya seperti apa? Bisa coiling yang pertama tadi setelah aku kutip yang pertama. Boleh bisa coiling, harus bisa coiling. Vapers Ngawi terus apa lagi? Apa ya? Ya, aku masih lihat banyak vapers itu hybrid. Oke. Jadi mereka masih smokers, Masih menjadi vapers? masih menjadi vapers juga. Dan harapanku adalah nggak cuma aku. Jadi aku berharap adalah semua pelaku industri vape di Toko Ngawi itu bisa mensupport gerakan orang benar-benar beralih. Oke. Karena menurutku ya boros juga loh sebenarnya. Ketika dia menjadi Ya 2 kali biaya dong. Iya, lebih boros loh dia. Aku nggak memungkiri, circleku masih seperti itu dan aku nggak hybrid semua kan. Ya, dan aku ketika aku berbicara walaupun aku ada di seperti ini ya nggak iso juga. Ya itu pilihan mereka, tapi aku selalu ngomong kamu akan lebih boros. Pasti. Itu aja. Keluar biaya 2 kali. Iya. Oke. Ngeri hari ini ngeri. Terima kasih Mas Idam, terima kasih Grey Vape Store. Oke. Terbaik malam hari ini. Karena kita syutingnya malam, tapi kan tayangnya nanti ya pasti malam ya kan. Tapi
nontonnya bebas. Terima kasih. Editornya siapa ini? Tolong banyak disensor. Jangan itu orang. Saya tidak aman hari ini. Saya tidak Ya aman. nanti akan ada banyak potongan. Terima kasih sebenarnya buat sekali lagi buat Mas Idam atas waktunya. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Semoga apa yang diinginkan. Aku yang paling utama yang kita inginkan adalah Vapers bisa coiling. Aku juga pengen hal itu terjadi. Terus terima kasih juga buat Grey Vape Store, buat teman-teman semuanya dan buat the one and only in Deviant Project Unit Lab. Thank you. Saya Nugroho. Sampai siapa? Idam Pradipta. Grey Vape Store, Dewan Project. See you di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe Dewan Project. Jangan lupa follow Instagramnya. Grey Vape Store. Grey Vape Store, alamatnya ada di jalan. PP Sudirman nomor 12 Ngawi, baratnya Tugu Kartonyono. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa Union Lab. Iya, terima kasih. See you. Dadah.